Loh, kula itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang ngurus saya dalam jarang. Memang itu. Memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Saya tak warai lah Allah kalau kotar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi. Mesti yakin lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu senang, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo nih, jadi kiai, misalnya cari wong, kulo kiai wong alim, jelas nak ngalim, nak kiai rapat ya, nak ngalimnya jelas. Nak kiai rapat ya, namun kan kiai tapi orang ngalim. Nah kulo nak darah wong alim malah beliau jelas. Nak kiai rapat ya, kulo rapatin nurut, tapi aturan masyarakat rapatin apa? Nah sampean kiai tapi orang apa? Ngalim. Ya beda. Enggak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean ini. Cara derdek-derdek dongo meyakinkan sampean. Tapi cara artine dongo piye pahamku. Lha boten iki nyata, sampe rasa tersinggung napa barang-barang napa. Nah, kalau sering ditakoki kiai-kiai masalah. Resep napa iki, Mas? Konjinan ra tau susah dal kita ra tau wiridan atau mohon sisik. Resepnya ilmu begini kata hikam. Ulama yang kayak hikam itu pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah ngomentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditegur maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alika. Anggap itu yang terakhir. Siapa yang menganggap muhal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang buat 40, bayangkan umur kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayangkan selawe tahun meneh. Sehingga nganggep dalam durasi selawe tahun kok orang maksiat kan muhal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakat tempah. Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak bikin pacaran, nak wong iso mau-mau ya nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal ya sesuai kontaknya dhewe-dhewe. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Wae waktu sabu ala apa menurut ana sing propo waktu sabu. Ngono. Rombongan wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih wae napa alam. Sing roh pangeran piyam. Mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Niku sebab wae napa? Ya itu kan urusan jenengan mbek pangeran, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik, sehingga dia ya gampang saja. Kayak Imam, kayak Kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampai kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan itu tenang. Padahal bolak-balik zaman cilik ramangan tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Loh, saya itu pernah melarat di Jogja zaman pertama merantau. Itu kalau saya bilang, Gus kok tidak punya beras, lagi apa yakin nak sesuk urip paling. Kowe butuh mangan sesuk, anak sesuk ijek napa? Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit, sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lapatkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit, karena surga itu senilai la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sama itu kriminal betul. Sehingga bayang kudu di duit, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Lah kalau saya enggak, saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang dong, di santri musito Islam kok kayak Ahmadiyah ya gitu saja.
Ya pokoknya sudah gitu. Orang bayangno santri sing pampinan takwa khusyuk salam tempel demen gelo, demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuruh istri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja ini yang nyata sana, bayangno bojoku wis maca, gawekno kopi, bukakno lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada bayangno bojoku nyambut, digawekno kopi, digodhogno banyu hangat teman, bareng teko bojone wangep kukur-kukur. Karena paritnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nah, kula mboten sebayangno kaya Jogja, bojoku cek uta Islam, nak sholat 5 bulan ya sudah gitu kan. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah enggak sampai ngaji ya, pokoknya melek, ya sudah nak sholat 5 napa. Mulanya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa begitu. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia loh maksudnya minimalis. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya idzan asumu kan itu saya puasa. Kalau sampean usul-usul juga no kopi wedok opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampai mendekati sunnah Nabi Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tahu alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu itu bisa. Makanya ini kiai muda paling enjoy. Banyak kiai-kiai sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi Mas. Gus siapa apa kain. Ini kula ya era karena sehingga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau orang ngaji aku kecewa, tidak pernah. Sama itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora warido kum. Yang tak gulai ridani pengiran, ridani saya ngaji, ridani konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk ya Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup be Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ninggalan menopo, ninggalan ibu milih pengiran. Misalnya mati ninggalan, ya paling aku mengaku ya nih soal. Paling uang nangis itu kegiatan. Kayak gitu. Bukan Pak. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji kelaminan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, diluk kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi di zaman sugeng al-iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam liyaqillah ma tafrahu bi, mesti yakinlah ma tahzanu bi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecil. Artinya misalnya kata sekolah sebagai ulama seneng pulau nunggu iman, ya nggak kayak ngawang. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat pulau jatuh, yang ngaji saya gak seneng jadi kupeding, uang saya seneng pulau bubar kabeh. Pulau ya susah, miskola darah kan. Gus saya jenengan orang saya seneng, ya tenang saja. Saya seneng ya makhluk ora jilat. Dan status mereka tetap layadur walayang. Ini harus dilatih. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak wari resep-resep dari Rasulullah SAW. Saya ini sebetulnya memaksa, menjelaskan ini maksa karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang. Tidak ideal lama, tapi kan saya ditekdir ilmunya itu ideal, jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Soalnya ngawur, saake mari hufuri pengiran nganggur bolak balik cerita. Ada seorang wali, karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali, minta doa ditakdir gak maksiat kan ada. Dari pengiran malah jawab. Fa'ena atau ufufran. Karena tau maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok endi. Gamane pangeran kan sifat ghafurku rak nganggur. Malah tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat dan sifat ghafure pangeran efektif. Paham apa? Lah ra sampean kan ghafure mbok nggo kabeh. Dadi karek sadidul ikop. Karena maksiate sampean sering
Jadi sifat ghafure wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat sadidul iqab. Paham ya? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sadidul iqab mau aktif, mereka tidak punya malah pangeran bingung gak kok sifat ghafure. Apa tak kok ghafur atau dosa. Tidak kok sadidul iqab gak tahu maksi. Pangeran malah sing bingung. Nak kowe ora tau maksiat ghafur kok tak dakok ndi. Kok ora tau maksiat, wong iku ora tau apa? Didakoki sadidul iqab gak mungkin atau maksiat. Lah pangeran ape dakok ghafur kan syaratnya dosa sik. Sampeyan kan walian. Ghafure wis dintekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? Karek sadidul iqab. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau menyeritakan gitu, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kaulaku ceritani aku ghafurur rahim, tapi yo ceritani wa anna adabi wal adabul alim. Jadi Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Kalau Nabi Ibrahim Nabi Muhammad inna rabbaka lasariul iqab. Pangeran cepet nyiksane, tapi wa innahu la ghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat nopo. Kula baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, ayuhal muslimun ayuhan nas ana, jari kata Sayyidina Umar, ana hulamun min bani Makhzum akulu min kholati, saya ini pemuda dari Bani Makhzum, kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diopahi beberapa biji, dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu penasaran semua. Orang jadi khalifah pertama dibenem jadi Amirul Mukminin, pidatonya ngenang masa kecilnya ra kelar mangan, kelare mangan mergo buruh bulike, paham ya? Ngondoh kurma terus dikai tamarotin, beberapa kurma sing dadekno iso, dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala saya pakai. Misalnya sekarang saya mulya, misalnya kalau dibilang mulya, ya ono sing nyucup, ono sing husnudzon, ono sing hormat, macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucup, dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umpama presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi ada bisa makan selisat dirumpi gojo-gonyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Jadi itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak ngitung nikmat itu kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok Gus ini Tuhan rasanya jangan ngeten-ngeten. Oh makhluk itu ya gak apa-apa. Kalau distatuskan kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan tapi nak statusnya oh makhluk itu ngomong ya sudah kan. Menjadi kan sudah distatuskan sebagai apa? Makhluk. Tentu makhluk statusnya la yadurru wala ya. Di sini ini penting orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innal ladzina qalu rabbuna wa tsummas taqam. Itu mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang ya, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya. Itu mati yang sejati karena Al-Adam. Kenapa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan. Karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah. Setelah husnudzon sama Allah. Sehingga mati yang menuruti kerinduan. Akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat kayak ini yang saya tunggu. Saya sudah menyesal berpisah sampai Allah dat tak senang. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk koyo kuwi. Saiki wis wayahe aku goleki kholik dat tak senengi malah mbok tangi. Cek bodhone kuwi. Saat-saat sing tenteni malah mbok
tangis. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mergo hidup itu keterpisahanku mbek Allah, kemen ketemu kowe jare. Malahnya Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awal mustirok mintum wa awal wisol habibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama Habibi kekasihku. Jadi dia misalkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer di Jawa ana ngipi dadi nganten takwilane mati. Itu filosofi sufi, ya filosofi apa? Lah niku begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal mau meninggal, anaknya do nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Dan jenengan badhe kapundhut. Aku malah seneng mati. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hisbah. Aku nak urip ketemune mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hisbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya, saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini, keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan suka. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampai anak saya di duit saya ketahui gue jajan pentolak enam lah, apa mau gue suwan pas malah repot. Gue ganggu uang anak peleleran pak. Nah misalnya sampai kepen takok hukum, uang nak pinter, hukumnya takokan ya ringan, takok kita tangga paling iso. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan. Gak perlu kiai kali ber. Sampai rasa GR. Kalau pertanyaannya angel Gus gak ono sing iso jawab. Uang nak ralim tahke, ku pertanyaannya ya ora patimu itu. Iku wis kangelan ngoten. Ini buat terminnya, tapi podo enak. Podo apa? Makanya kalau latih. Jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, yakin lama tafrohudi, yakin lama tahsen. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya senengnya pol. Istri saya pernah jangan. Gus, anak mulai senengnya. Dek biro-biro, anakku gembelan di rumah. Misalnya terus biasa. Saya terus anakku lo main mulai itu seneng. Biro-biro anakku mulai di rumah. Dipanggil anak saya, bapak itu senengnya sak boleh. Biro-biro ada yang manggil bapak. Jadi saya pakai standar minimalis. Saya tidak pernah pakai tarif. Dia anak yang ideal, dihormati orang. Sebenarnya anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Itu ya sudah selesai. Saya tidak pernah membayangkan anak saya jadi kayak besar, dihormati cuma. Mari gampang kecil. Ya, sekolah kan Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzub. Yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot. Wah itu sahabatnya tuh nangis. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan, karena makan kaitannya ya. Orang jadi bupati, enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngatain saya tarifnya minimalis. Nah, kalau orang sudah makan gitu, lah Allah kata tertemu mudah sih. Tapi kalau sampai tarifnya ideal, harus di mobil, kudu sanggup nih agam. Masuk gue mobil gak sanggup agam. Barang gue sanggup agam, kudu gue pendera. Masuk kiri lu mau juga kok tanpa apa? Pendera. Pendera maju. Masuk orang kena dikeloni, jadi malah repot. Akhirnya gue mau ngaju. Harus selingkuh dari sing we. Itu lapor koromeneh. Mau nuruti tahapan-tahapan duniawi makanya resep kalau ingin itu kan sholat. Maksudnya sholat itu dihayati secara tauhid ya. Dihayati secara tauhid. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah kata pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit di resep orang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam, dan meniru terutama semuanya sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suatu saat Nabi itu kagum. Abdullah bin Mas'ud itu jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran. Ya kenapa kita tuh selalu mengawal kamu? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra wa ma aqaltu luqmatan illa wa azunnu alla alqamu ukhra. Saya itu tidak melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat. Dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyahan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi.
Setiap punyanya tetap semuanya ada bismillah. Semua itu atas nama pertolongan kata Rasulullah. Orang kata, andaikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Jadi kemana? Makanya dulu nabi itu sering ngendikan, andaikan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat apa? Nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat apa? Nubuah. Lah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya, karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Jika punya resep al-mu'min yusiru sana Allah ayakuna li nafsi dzakiran. Seorang mukmin yang sejati tentu kontaknya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampai nak pas umat tapiil, Allahu akbar, Allah maha besar, subhanak. Selalu ana wong ngrasani masuk lali utange barang itu. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya, karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya Allah kamu. Janganlah Allah kata kamu pandang. Apa nak sholat terus kabul kajar? Apa nak sholat terus untuk duit ya kabur. Karena cara pikir iso aja nak duit ya. Dan ini resep, dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi itu memang cara pandang. Aisyah itu pernah ditanya, ya Aisyah, saya ini ingin makan, apa yang dari sahabat ini masih? Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah, malah bilang, kamu benar Aisyah, biru yang kamu kasihkan tuh yang masih. Kau nak daging dipangan dewe kadang nuruti nafsu, nak dikekno wong sedekah nuruti perintah pengen. Jadi kanjeng Nabi beneran Aisyah daging ngemijet mongko ana tiyang kok malah ijek sing mbok sedekah malah sing ijek. Cara berpikir Nabi itu begini, tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi serbanan. Lah itu kan ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000. Paham ya? Dia monggo mawon sampean sunnah Nabi serbanan, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku. Napa? Sampean delok dawuh Aisyah tengene tiba berjanji, kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wasabab. Kana khuluquhul Qur'an, Nabi ku akhlak dasare wis kaya Quran plek. Urusane akhlak. Wasimatuhul ghufron, ciri utama sifatnya Nabi gampang nyepuro. Yansahu lil insan, dan Nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wa yafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Dan sunnah Nabi ngoten kan luwih sering kula Quran ya wis pal mulan. Wasimatuhul ghufron kula gampang nyepuro, sampeyan ngaji angop ora tau amuk. Yansahu lil insan, kula bedina nak tiyang mulan. Wayak sahufil ihsan tak gawe gampang. Kula mulai ora tau itu sakmene kudu podium kudu wong dilo ya ora. Pokoke akhir kiamat dia ya madhep kula ya sudah. Lho itu kan dawuh Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah. Dan itu semua dijawab oleh akwal, oleh sebuah perilaku. Ndak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh Nabi itu jeban serbanan, tidak ada itu. Memang itu sunnah ya, satu itu sunnah kan, jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah. Sunnah yang sampai jawab sendiri, paham? Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, beliau jawab kana khuluquhu Quran wa simatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Semuanya akwal wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza biya haqqu wa lam yakun li abadi marra'ahu badihatan haba wa idza ta'ahul miskinu ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wa la yutmiru lil muslimin bisaw wala. Semuanya itu akwal, satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunnah, ya saya ngakui, tapi sunnah terus karena saya mewakili yang akwal tadi, yang apa? Lah mungkin untuk sampeyan, monggo kalau untuk ngisi sunnah. Tapi mbok ya adil. Ini bukan kritik mboten nggih. Yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini ahwalu Rasulillah.
Makanya mansanna sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir ahwalu Rasulillah wa af'alu, perilaku sosial Rasul. Makanya terusannya wa idza ja'ahul miskinu ajaba, kalau dipanggil orang miskin ya datang. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin boten. Misalnya ana wong melarat kuwi di sepeda motor, wong mlarate yo ngeteroni puskesmas ya mbok terno. Wong melarat lara yo nukono misale apa minyak kayu putih mbok tekan. Ora kok ngerti-ngerti mbok musan walimatul urus sing wajib piye. Supaya lho lan buat jauh miskin aja be ora ana hadise urusan walimatul urusan boten. Kalau orang miskin manggilnya, dalam riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin. Ya Rasulullah, mbok datang ke rumahku, ada apa? Terus ya Nabi, saya tuh ingin rumahku sing elek jenengan nanti sholat tembiku. Ya Nabi datang ya sholat aja, ya ada jawaban. Di ayat makan dan arot tak andu soliyafi. Kamu di tempat mana kamu seneng sholat? Temriki ya Rasulullah. Ya Nabi sholat. Sengudang ya waras pisan. Kenangan be Nabi kok mae digo sholat Nabi. Ampe an tahu tanggung kiai pun sholat. Kon promosekno anakmu itu paham. Dia itu nggak nunggu kersane ketang PNS, padahal kiai ini dia anak era PNS. Kalau dulu kan sahabat ngundang Nabi itu ya gitu. Rasulullah, saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku, fa'attakhidahu musollan. Kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid Kiblat itu rumahnya sahabat, karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat. Adalah ono perintah tahlilul kiblat itu di rumahnya sahabat. Sahabat dulu itu ngaturi Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Nah, ilmu ngeten ini muntah. Untungnya enten kula, jadi ono sing eling-eling. Teman-teman kudu syukur ya, artinya syukur ya. Orang kayak saya itu tidak usah sampean dikte-dikte ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampean gelo mergo kula ora iso teko, kula ya gelo perkarane ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita, saya itu kalau di pasar Pandangan dulu itu anyaran boyong sering di pasar, ditanya sama Gus wong alim kok pasar, piye? Aneh, ya aneh dulu, aneh piye? Bodohnya al wong alim. Kadang masyarakat itu tidak sadar keanehan dirinya sendiri. Mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar itu aneh. Mereka tidak sadar orang bodohnya al wong alim ya aneh. Enak saja mereka mikir sepi. Faham ini supaya sampean la kan apa tar. Makanya untuk Rasulullah, Nabi itu sering ngendikan ana tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum. Mertamu Nabi itu nunggu ditimbali. Walakin idza du'itum du'iyai mabni majhul. Ketika kamu ditimbali fatwa. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Jadi untuk sowan Nabi itu nunggu dipang ya, meskipun sahabat tuh rindu Nabi, tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi di bareng pas sholat jamaah, karena Nabi pasti keluar di andai kan Nabi nerima tamu di rumah, ora sida dadi Nabi. Sama nopo tamu.